Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Kita akan membahas soal pertandingan kemarin antara Indonesia melawan Ukraina dalam Timnas U20 kali ini teman-teman ya, dalam Toulon Cup, yang dimana sayang sekali Indonesia harus menelan kekalahan di pertandingan perdana mereka melawan Ukraina 3-0. Kenapa sampai seperti ini? Dan tentu saja para pecinta sepak bola ya sedikit kecewa dengan hal ini, tapi tidak apa-apa, kita terus dukung dalam mereka terus mencari pengalaman dan mengasah mental mereka. Lawan mereka adalah lawan yang sangat kuat, bukan kaleng-kaleng. Jadi kita harus melihat bagaimana kapasitas mereka ternyata masih belum memadai hari ini. Tapi kita akan terus memberikan support dan kita akan menyaksikan dulu pembahasan videonya. Let's go. Hampir saja pemirsa itu menjadi sebuah pelanggaran. Hati-hati kepada Diodan. Itu dia. Sebuah kesalahan terjadi di lini pertahanan Indonesia. Tadi golnya kenapa? Karena apa? Kita tidak fokus. Memang mereka tim nomor 2 di Asia. Tapi bukan alasan. Kalian Tim nomor 2 di Asia ya. Menjadi yang terbaik. Ini luar biasa Pak Erick Thohir, ini terbang sini terbang sana. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Ukraina di laga Toulon Cup 2024 Prancis dan keputusan luar biasa Erick Thohir. Berita pertama. Alhamdulillah laga berjalan dengan lancar. Hasil babak pertama Timnas Indonesia U20 versus Ukraina U23 di Toulon Cup 2024 sudah diketahui. Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, kini tertinggal 0-2 di laga perdana grup B Toulon Cup 2024. Ancaman berbahaya sudah datang ke gawang Timnas Indonesia U20 pada menit ketiga. Menit ketiga sudah ada ancaman berbahaya. Ikram Al-Ghifari masih bisa menghalaunya. Dia melakukan penyelamatan penting hingga gawang skuad Garuda Nusantara belum kebobolan. Tetapi, selang 5 menit kemudian, Timnas Ukraina U23 bisa membuka keunggulan. Ialah Hennady Shevchenko yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol dicetak Shevchenko usai menyambut umpan lambung dari Oleksandr Grambayev dari sisi kanan gawang. Hennady Shevchenko yang tanpa kawalan dari sisi kiri gawang langsung menyambar bola hingga berbuah gol. Ukraina U23 unggul 1-0. Setelah itu, Timnas Indonesia U20 terus mencoba membangun serangan balik. Tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan sejumlah pemain, mulai dari Arhan Kakak hingga Doni Tri Pamungkas masih belum bisa berbuah manis. Ukraina U23 sendiri masih terus mencoba intens menebar ancaman. Usaha mereka pun berbuah manis pada menit ke-30. Tendangan keras Mykola Mihailenko yang menyambar bola rebound hasil halauan pemain Timnas Indonesia U20 tak bisa dihalau Ikram Al-Ghifari. Di sisa waktu pertandingan, kedua tim sama-sama terus berusaha mengincar gol. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Ukraina U23 menutup laga babak pertama dengan skor 2-0. Tentunya, Timnas Indonesia U20 diharapkan bisa segera mencetak gol balasan. Sejauh ini, Timnas Ukraina U23 sendiri tampil dominan hingga terus menggempur gawang skuad Garuda Nusantara. Berita kedua. Keputusan sangat luar biasa Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap Timnas Indonesia U20 meski Toulon Cup 2024 bukanlah ajang resmi yang berada di bawah pengawasan FIFA. Timnas Indonesia U20 akan menjalani pertandingan pertama Maurice Revello Tournament 2024 melawan Ukraina, kata Erick Thohir. Menurut informasi dari laman tournoimauricerevello.com, Toulon Cup 2024 merupakan edisi ke-50 sejak pertama kali digelar pada 1967 silam. Adapun keikutsertaan tim asuhan Indra Syafri ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyongsong Piala Dunia U20 2025. Sehingga dengan mengikuti Toulon Cup 2024, para pemain sudah memiliki mental mumpuni untuk menghadapi tim-tim kelas dunia.
Turnamen ini menjadi persiapan timnas U20 sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan membuka jalan menuju target besar-besar kita tampil di Piala Dunia U20 2025 mendatang, ujar Erick Thohir. Untuk bisa lolos ke babak grand final, timnas Indonesia U20 wajib untuk menyandang predikat sebagai penghuni peringkat ketiga. Namun jika hanya menempati posisi runner-up, Garuda Muda akan langsung terlempar ke perebutan peringkat ketiga. Sementara laga klasifikasi peringkat kelima akan dimainkan oleh penghuni peringkat ketiga fase grup, lalu klasifikasi peringkat ketujuh untuk penghuni posisi keempat dari masing-masing grup. Berita ketiga. Bikin semuanya kaget. Sold PSSI out, ya. pastikan tiket timnas Indonesia versus Irak habis. Managing Director Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, anak perusahaan PSSI, Marshall Masita memastikan tiket timnas Indonesia versus Luar Irak telah biasa habis. antusiasnya Pertandingan timnas Indonesia kontra Irak masyarakat akan kita, berlangsung ya. di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Juni sore. Sebanyak 60 ribuan tiket dijual oleh PSSI. Sekarang tiket di kami sudah habis, kata Marshall saat ditemui seusai acara kerja sama PSSI dengan produk air mineral sebagai sponsor resmi timnas Indonesia di Jakarta, Selasa 4 Juni. Marshall mengatakan, jumlah tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah terjual 50 ribu lembar hanya dalam tempo 24 jam saat resmi dibuka pada pertengahan Mei lalu. Selain itu ada mekanisme lain penjualan tiket, lewat salah satu sponsor PSSI. Jumlah tiket yang dijual rekanan PSSI ini sebanyak 10.000 lembar. Sejauh ini dikonfirmasi masih ada. Kalau di kami itu sudah habis yang Irak. Di kami ya, tapi kan mulai tanggal 2 kemarin, teman-teman tahu, Tiket kita buka war. ada kuota, enggak banyak, hanya 10.000, katanya menjelaskan sambil menyebut salah satu ban BUMN, nah, sisa kuotanya, sisa itu. Dan saya rasa per hari ini mungkin sisa beberapa ribu saja. Dan yang lucunya lagi, itu tiket 3 teratas, dengan harga termahal, 2 teratas yang termahal, sudah habis duluan, ujarnya. Marshall juga memastikan stadion GBK tidak akan penuh total. Pasalnya PSSI hanya menjual 85% dari kapasitas maksimal stadion. Dengan kata lain tiket yang dijual hanya 60 ribuan. Seperti biasanya kita main di GBK tuh kita pasti akan buka antara 80% sampai 85% kapasitas as. Jadi gak mungkin kita berani di atas itu. Kita jaga security dan lain-lain. Nah, jadi kalau ditanya tadi 85%, ya artinya dari 76.000 kapasitas GBK mungkin kita jual sekitar 60 ribuan. Tapi, tiket Irak di kami sudah habis. Ucapnya menjelaskan. Oke teman-teman, karena begitu antusiasnya rakyat Indonesia karena selama mungkin dalam era ini, selama sejarah, belum pernah Indonesia sedekat ini dengan Piala Dunia. Karena kalau melihat poin yang dicapai oleh Indonesia hari ini, itu seperti Indonesia sudah berdiri di sebelah kaki di putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Seperti Indonesia peluang untuk lolos ke babak ketiga itu sudah berada di 70%. Dan jika Indonesia menahan imbang salah satu pertandingan, itu sudah masuk ke 80%. Ya, apalagi menang sekali aja, sudah 100% teman-teman ya. Makanya seberharap itu rakyat Indonesia dan seoptimis dan saya yakin itu rakyat Indonesia berharap bahwa Indonesia bakalan masuk ke fase ketiga yang semakin dekat dengan Indonesia berada di Piala Dunia. Kita sama-sama doakan. Kita patut berdoa. Sekali lagi jangan sombong. Ya, jangan sombong karena kita melihat pengalaman-pengalaman yang ada belum juara sudah terlalu sombong, akhirnya tidak juara. Ya seperti itu. Intinya rendah hati, terus kita yakin dan optimis, gak apa-apa, kita harus benar-benar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, jangan kepada para pemain. Jika kalian berharap kepada para pemain, itu sama dengan kalian berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada pemain-pemain kita untuk mencapai performa terbaik mereka sehingga mereka bisa menang dalam setiap pertandingan.
Oke guys ya, semoga ini bisa bermanfaat, berita ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap dukung timnas kita, mau menang atau kalah, kita harus dukung, berikan yang terbaik. Masukan kritik boleh, bagus-bagus saja, tapi jangan menjatuh atau membunuh karakter mental para pemain kita. Saya Vicky pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.